Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa albisna bi khil'atil Qur'an wa adkhilnal jannata bi syafa'atil Qur'an. Ustaz-ustazah sekalian, sahabat-sahabat Qur'ani dimanapun Anda berada, baik yang berada di ruang Zoom maupun yang menyimak di YouTube, ya, saya ucapkan ahlan wa sahlan bikum marratan ukhra fi barnamij Hayya Nutkinu Qur'anana. Hari ini adalah hari yang keberapa ya? Kita akan menghafalkan masih di surat Al-Mumtahanah ayat 6 dan 7. Tentunya seperti biasa Ustadz Baihaqi nanti akan mendampingi kita, memandu kita di dalam progres murojaah ziyadah. Tapi sebelum Ustadz Baihaqi akan memulai, saya harus sapa dulu ya, siapa saja yang sudah online pagi hari ini untuk berprogres bersama. Kita lihat ada Ustazah Neni Nurjannah, Ustazah Ani Handayani, Ustazah Asih dari Bandung, Ustazah Khotimah dari Malang, Ustazah Lisunanil Imrati dari Trenggalek. Ada Ustazah Resti Hestining Dia, Ustazah Sulastri, Ustazah Titik Sona dari Bondowoso. Ada Ustazah Titing Siti Aisyah dari Jayapura. Kemudian ada Ustazah Tusni dari Jakarta dan Ustazah Windy, ya. Kemudian juga ada Ustazah Zakia. Ada Ustazah Rojibah ya dari Sangatta. Sekali lagi saya ucapkan ahlan wa sahlan bikum, dan insya Allah sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, ustazah yang lain juga akan segera bergabung. Kita akan segera mulai dan dipandu oleh Ustadz Baihaqi. Tafadhal Ustadz Baihaqi. Assalamualaikum Ustadz Baihaqi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat Ustadz? Alhamdulillah bi khair wa afiyah. Alhamdulillah. Tafadhal Ustadz. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz-ustadz sekalian, para peserta HNQ Hayya Nutkinu Qur'anana dimanapun ustadz-ustadz berada, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan dan istiqomah untuk senantiasa berprogres diri. Salah satunya adalah di program Hayya Nutkinu Qur'anana kita menghafal bersama-sama juz 28. Pagi hari ini kita sudah pada pertemuan yang ke-24, yakni kita akan menambah bersama-sama di surah Al-Mumtahanah ayat 6 dan ayat ke-7 ya. Dan insya Allah pagi hari ini tema kita di tadabbur yaitu yang baik pasti menarik kebaikan. Dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan membahas terkait dengan tips dan motivasi pagi hari ini, yaitu bagaimana hafalan kita bisa mungkin dengan 3M. Apa itu 3M? Mari kita ikuti bersama-sama sampai akhir nanti ya. Baik, ustadz-ustadz sekalian, para peserta HNQ rahimakumullah, mari kita mulai majelis kita dengan membaca suratul Fatihah. Namun saya tentu tidak akan pernah lupa untuk menyapa ustadz-ustadzah dengan sapaan khas kita, semangat pagi kita, semangat HNQ Hayya Nutkinu Qur'anana, hayya hayya bin nasyat, Allahu Akbar ya. Baik ustadz-ustadzah, mari kita mulai dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. Doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi
المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم بديع السماوات ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik, satu-satu sekalian, murajaah terjauh kita yaitu surah Al-Mujadilah tentunya ya. Tidak tertulis di sini, silakan di murajaah secara mandiri di tempat masing-masing. Dan tentunya di pagi hari ini murajaah terdekat kita adalah kemarin yang sudah kita hafalkan di hari Minggu, yaitu surat Al-Mumtahanah ayat 4 sampai dengan ayat ke-5. Dan insya Allah pagi hari ini kami ingin salah satu peserta untuk memimpin murajaah Al-Mumtahanah ini. Boleh sambil melihat atau boleh langsung tanpa melihat ya. Baik, insya Allah langsung akan dipimpin oleh beliau yang dari tadi sangat serius melihat ya. Nampaknya sudah sangat tidak sabar untuk memimpin kita semuanya. Ustazah Asy dari Bandung, tafadholi. Khair Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Wallahu Astaghfirullahaladzim. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Syukran katsiran, jazakallahu khairan Ustazah Asy Kurniasih dari Bandung ya. Baik, saudara sekalian, mari kita bersama-sama ziyadah pada pagi hari ini. Nampaknya kalau melihat barisnya itu sedikit gitu ya. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa cepat mungkin hafalan kita ya. Yakni kita akan menghafal surah Al-Mumtahanah ayat 6 dan ayat ke-7. Saya akan bacakan yang pertama secara tahqiq temponya ya, mudah-mudahan bisa diikuti agar tidak terjadi selip dalam membaca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fokus di ayat yang ke-6. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Wa man yatawalla fa inna Allaha huwal ghaniyyul hamid.
Yang kedua, konsentrasi. Nah, ini agak tidak familiar kita dengar ya. Asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah. Wallahu qadir. Wallahu ghafurur rahim. Oke. Baik, selanjutnya karena hanya 2 ayat, kita akan mengulang bersama-sama dengan tempo tadwir tentunya. Dan mari kita ikuti bersama-sama, kita siapkan buku tahfidz kita, dan kita akan lakukan pencoretan sesuai dengan jumlah kita membaca. Ya, silakan disimak dan diikuti tentunya. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah. Wallahu qadir. Wallahu ghafurur rahim. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah. Wallahu qadir. Wallahu ghafurur rahim. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah. Wallahu qadir. Wallahu ghafurur rahim. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah. Wallahu qadir. Wallahu ghafurur rahim. Alhamdulillah sudah 5 kali kita membaca. Selanjutnya kita berikan kesempatan atau HNP akan jalan-jalan ya. Dimulai dari mana? Nah, sebelum kita jalan-jalan didoakan dulu dan dimulai dulu oleh Ustadz kita, Ustadz Haji Ahmad Ustadz. Alhamdulillah Ustadz. Siap Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. Baik, jazakallah khairan Ustaz ya. Biar perjalanan HNK makin berkah nih ya. Kita mulai jalan-jalan kita, langsung kita loncat ke Papua
dengan Ustadz Wahab dari Nabire. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah. Wallahu qadir. Wallahu ghafurur rahim. Oke, syukran katsiran. HNK langsung mampir ke Sangatta dengan Ustazah Ani Handayani. Tafadhol ya Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah. Wallahu qadir. Wallahu ghafurur rahim. Baik, jazakillah khairan Ustazah Ani dari Sangatta. Dari Kalimantan langsung kita terbang ke Malang dengan Ustazah Khotimah. Tafadhali Ustazah. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. والله قدير. Wallahu ghafurur rahim. Baik, syukran katsiran Ustazah Khotimah. Nampaknya HNK masih kerasan di Malang ya, karena banyak wisatanya. Kita langsung ke rumahnya Ustazah Gayu. Tafadhol Ustazah. Dengar suara saya, Ustadz Bayhaqi? Sangat jelas kita mendengarnya. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah. Wallahu qadir. Wallahu ghafurur rahim. Alhamdulillah, syukron katsiran. Dari Malang kita sudah capek nih berlibur. Kita makan dulu ke soto Lamongan dengan Ustazah Khairatun Niswa. Tafadhali Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim.
لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. Masya Allah, syukran katsiran Ustazah Niswa. Lanjut, habis makan kenyang di Lamongan, kita berlibur lagi nih ke Jogja, juga banyak wisata di sana. Tafadholi Ustazah Doli. Ustazah Doli Aprizola, tafadholi. Sudah dinyalakan kah? Nah, ini penyakit kalau belum dinyalakan ini ya. Penyakit lama. Maaf Ustaz. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. Baik, syukran katsiran jazakillah Ustazah Dalia. Nah, kalau yang lainnya bilang Jogja ada wisatanya, siapa bilang Jakarta nggak ada ya? Langsung saja dengan Ustazah Ulfa dari Jakarta. Tafadhali Ustazah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. Harusnya tadi adaitum minhum bingung tadi ya. Oke lah Mbak Sa, nanti diperbaiki ketika Ustazah store dengan sahabat Al-Qur'annya ya. Baik, selanjutnya kita sesekali deh singgah kepada peserta dari Papua tapi masih betah di Jawa. Nah, ada Ustazah Rita nih yang masih di Jawa belum pulang-pulang ke Papua. Kayaknya Jawa itu ini ya luar biasa gitu ya. Saya bangga jadi orang Jawa. Tafadholi Ustazah Rita yang masih betah di Jawa. Terima kasih Ustadz. Suara saya jelas ya? Sangat jelas. Langsung dibaca atau bagaimana? Oh, boleh langsung tantangan dengan memejamkan mata ya.
Lihat dulu aja Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah. Wallahu qadir. Wallahu ghafurur rahim. Alhamdulillah, jazakillah khairan Ustazah Rita yang saat ini nih Timika tapi sekarang posisi dijawab. Sempatkan dong mampir-mampir ke peserta yang lain nih. Nah, beliaunya sedang di Bandung atau di mana gitu ya. Nah, selanjutnya HNK makin ke barat perjalanannya. Kita menyeberang lautan dulu. Kita singgah dulu di Ustazah Nurliana dari Lampung. Tafadhali Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah. Wallahu qadir. Wallahu ghafurur rahim. Baik, jazakillah khairan Ustazah, syukran katsiran. Nah, kita kembali mundur ke Jawa lagi dengan Ustazah Ais Kurniasih dari Bekasi. Tafadhali Ustazah. Ya, baik Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah. Wallahu qadir. Wallahu ghafurur rahim. Oke, langsung dari Bekasi loncat ke Bondowoso dengan Ustazah Titik. Siapa lagi kalau bukan Ustazah Titik ya? Tafadhali Ustazah. Ya Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Anas deh. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fihi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah. Wallahu qadir. Wallahu ghafurur rahim. Masya Allah, semangat sekali ya. Nah, oleh karena itu jangan sampai kalah semangat Ustadz Hamid yang jauh lebih muda dari Ustazah Titik. Ayo keluarkan semangatnya Ustadz. Siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid.
عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. Ternyata suaranya begitu semangat. Enggak hanya ikhwan saja yang semangat, saya juga punya akhwat semangat. Ustazah Sulasmi, buktikan suara lantangnya. Nah, oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah. Wallahu qadir. Wallahu ghafurur rahim. Baik, Masya Allah. Jazakillah. Azim. Tuh kan, semangat. Luar biasa kan? Allah, Ustaz. Oke, kita coba nih. Kita tutup perjalanan HNQ ke ibu kota dengan Ustazah Sa'diatul Mar'ati. Tafadhali Ustazah. Syukran Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah. Wallahu qadir. Wallahu ghafurur rahim. Masya Allah, jazakillah khairan Ustazah Sa'diatul Mar'ati. Dan tidak terasa, ternyata kita sudah mengulang sebanyak 20 kali. Inilah kalau ayat kita pendek ya, jadi kita bisa banyak membaca. Baik, Ustaz-ustaz sekalian, nampaknya kita harus menuju ke segmen berikutnya, yaitu segmen yang selalu kita nanti-nantikan, selalu kita tunggu-tunggu, yaitu kita tadabburkan ayat yang sudah kita hafal pada pagi hari ini di ayat 6 sampai dengan ayat 7. Dengan tema apa? Yang baik tentu pasti akan menarik kebaikan. Dan insya Allah akan dikupas tuntas langsung oleh guru kita, Ustadz Haji Ahmad Mirza. Tafadhal Ustadz. Baik Ustadz Bayaki, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz-ustazah sekalian, para pecinta Al-Quran yang dimuliakan Allah, mari sejenak kita tadabburkan dua ayat yang sudah kita hafal tadi ya, yaitu ayat ke-6 dan ayat ke-7 surat Al-Mumtahanah. Saudara sekalian, kemarin kita sudah membaca ayat yang sebelumnya itu ada laqad kana lakum, gitu ya. Jadi qad kanat lakum. Jadi ada pernyataan dari Allah bahwa ada teladan bagi kalian pada Nabi Ibrahim dan orang-orang yang beriman sebelumnya. Lalu ayat ini hampir sama dengan itu ya. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun. Demi sungguh pasti, ada pastinya itu lamnya itu. Ada teladan yang baik pada mereka. Fihimnya itu kemana? Mereka itu maksudnya adalah Nabi Ibrahim dan orang-orang yang beriman bersama Nabi Ibrahim itu. Jadinya artinya di sini adalah uida. Nah, kalau dalam tafsir bahasanya uida, i'adah.
I'adah itu maknanya pengulangan. Jadi betapa banyak di dalam Al-Quran itu pengulangan. Kalau orang tidak tahu, dia mengatakan, apa ini Al-Quran? Kok diulang-ulang? Nabi Musa diulang lagi. Cerita Nabi Musa diulang lagi. Nah, tapi kalau orang yang beriman, dia pasti sadar ada rahasia dalam pengulangan itu. Apakah itu litaki ditahrif untuk menguatkan lagi? Apalagi di sini ada lam lagi ya, pasti gitu ya. Walhas, dan mendorong untuk jangan sampai kehilangan untuk mengambil teladan dari mereka. Ya. Kalau memang kalian meneladani mereka, pasti yang namanya loyal kepada Allah, Rasulullah, orang yang beriman, itu tidak sulit kok, begitu ya. Dan meninggalkan loyal kepada yang tidak beriman, itu mudah kok, begitu ya. Nah, tapi di sini Ustaz-Ustazah ada garis bawah lagi. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya ini bisa menjadi kunci. Kalau orang itu imannya kepada Allah kuat, imannya kepada hari akhirat itu mantap, maka pasti meneladani Nabi Ibrahim dan orang-orang yang beriman sebelumnya itu sangat mudah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik untuk kita ya. Ini yang pertama. Kemudian Ustazah ada warning dari Allah. Wa may yatawalla. Adapun siapa orang yang berani yatawalla. Tawalla itu bisa bermakna berpaling. Maksudnya berpaling dari apa? Berpaling dari larangan Allah untuk supaya tidak loyal kepada orang kafir. Nah, jadi di sini bisa dua. Kalau saya baca tafsir Ibnu Ashur, At-Tahrir wa Tanwir, fafi'lu yatawalla mudhari' tawalla. Oke, yatawalla itu mudhari'nya tawalla. Kemudian maknanya adalah man la yarjullaha wal yaumal akhir, ya. Siapa orang yang tidak mengharapkan Allah dan hari akhir, wa yu'ridu an nahyillah, dan dia berpaling dari larangan Allah untuk loyal kepada orang kafir itu, fa innallaha ghaniyun 'anil intisali. Mana kita sudah memahami ya kenapa kita Allah saja mereka tidak beriman, tidak taat ya. Apalagi kita, pasti begitu kan ya logikanya. Maka sejatinya innallaha ghaniyun 'anil intisali. Allah itu sebenarnya nggak butuh. Kalau kamu mau kafir silakan kafir. Allah itu nggak butuh pada taatnya hamba. Kira-kira begitu. Nah, kemudian ayat yang kedua, Ustazah, ini luar biasa bagi orang yang mau taat, orang beriman yang mau mengikuti, mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dapat apakah itu? Ya, ternyata tadi kemarin kita sudah agak panjang bahas ini ya, bahwa secara apa istilahnya hubungan kekerabatan mungkin berat, sebagian orang mungkin berat. Seperti kemarin itu tidak loyal kepada orang kafir padahal dia ada hubungan kerabat. Nah, tapi di sini Allah berikan tasliyah. Tasliyah itu hiburan. Jadi tasliyatun lahum ala ma nuhu anhum min muwasalati aqibaihim, yaitu hiburan bagi mereka yang dilarang untuk loyal kepada orang yang tidak beriman meskipun ada hubungan kerabat. Apa itu? Bi ayyarjuwa minallahi ayyaj'ala qati'atahum ailatan ila mawaddatin. Ternyata Allah memberikan hiburan atau kabar gembira banyak di antara atau beberapa di antara orang yang dulunya itu pernah pernah dimusuhi, karena dimusuhi dalam tanda kutip ya, bukan maksudnya itu tidak loyal tadi. Itu ternyata mereka itu banyak masuk Islam. Ini menjadi kabar gembira. Nah, kan gitu. Bi ayyuslimal musyrikun min qarabatil mu'min. Ternyata banyak loh orang-orang musyrik itu yang sekerabat dengan orang yang beriman itu ternyata pada akhirnya mereka masuk Islam. Wabil khusus ceritanya ini sangat besar, bisa kita lihat pada peristiwa Fathu Makkah. Abu Sufyan masuk Islam, Al Harith bin Hisham masuk Islam, Suhail bin Amr masuk Islam. Itu kan luar biasa kabar gembira umat kaum muslimin setelah meninggalkan Makkah, tanah mereka, kemudian Fathu Makkah, kembali ke Makkah, menyaksikan tanah mereka kembali. Kemudian banyak di antara kafir mereka yang justru kemudian bahkan para pemimpin mereka itu masuk Islam. Ini adalah tasliyah ya. Artinya Ustazah, itu yang menjadi kesimpulan kita sebenarnya di tadabbur ini. Yang baik kalau kita taat kepada Allah, baik meskipun ada berat, pasti akan menarik kebaikan. Rumusnya begitu. Jadi kalau bahasa Arabnya itu al khairu yajlibul khaira wasyarru yajlibus syarra. Yang baik pasti menarik kebaikan, yang buruk pasti juga akan menarik keburukan. Tentunya kita ingin menarik kebaikan ya, dan kebaikan itu adalah
taat kepada Allah dan Rasulullah. Baik saudara-saudara sekalian, itu insya Allah pesan hikmahnya. Satu, mari kita tingkatkan iman kepada Allah dan hari akhir, karena ini adalah kuncinya. Maka akan meningkat juga taat kita kepada Allah ya dan Rasulullah. Yang kedua, kita wajib selalu sadar bahwa kitalah yang butuh kepada taat Allah supaya mendapatkan rahmatnya. Makanya di akhir ayatnya itu berbunyi wallahu ghafurur rahim ya. Allah itu tetap Maha Pengampun. Kalau kalian yang sudah terlanjur kemudian bertaubat, Allah akan ampuni. Dan Rahim, Allah itu Maha Penyayang. Kita yang butuh rahmatnya Allah ya. Dengan cara kita ini harus taat kepada perintah Allah. Yang ketiga, selalu yakin bahwa yang baik pasti menarik kebaikan, yang buruk pasti akan menarik keburukan. Kita taat kepada Allah, pasti nanti buahnya adalah manis dan insya Allah fi jannatillah. Kita akan masuk ke surganya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik untuk kita semua. Allah kuatkan iman kita kepada Allah, kepada hari akhir. Insya Allah amal soleh kita meningkat dan berkualitas. Begitu Ustaz Baihaqi, mudah-mudahan yang dikasih ini bermanfaat. Kita lanjutkan dengan 3M. Apakah 3M itu? Nah, bukan 3 miliar ya. Kita dengarkan dari Ustaz Baihaqi. Tafadhal Ustaz. Baik, syukur kasiran Ustaz Mirzak atas tadaburnya pagi hari ini yang luar biasa, mengingatkan kita untuk senantiasa meningkatkan kelakuan kita, keimanan kita, agar kita menjadi hambanya yang senantiasa terlindungi ya, dan selalu sadar bahwasanya yang butuh taat itu kita, Allah nggak butuh kita sama sekali ya, ketaatan kita yang dibutuhkan oleh Allah. Dan selalu yakin bahwa kebaikan yang kita jalankan sekalipun itu berat pasti akan menarik kebaikan, dan butuh keistiqomahan dalam menjalankan kebaikan tersebut sampai ajal menjemput kita, dan mudah-mudahan Allah perkenankan kita untuk masuk surganya Allah. Amin ya. Baik satu-satu sekalian, selanjutnya mari kita masuk di tips dan motivasi pada pagi hari ini, yaitu mungkin dengan 3M. Nah, begitu. Mungkin dengan 3M. Bukan 3 miliar ya tentunya. Dengan 3M. Hafalan kita akan bisa mungkin yang pertama adalah mendengarkan. Nah, gitu. Artinya apa? Ustadz, saya tergerak ketika kemarin itu kita hadirkan salah satu hafidhah luar biasa yang mereka masih kelas 7 SMP sudah hafal 22 juz. Ketika kita tanya bagaimana cara menjaga atau bagaimana murojaah, bagaimana tipsnya, ternyata jawabannya simpel sederhana, yaitu tidak pernah meninggalkan murojaah dalam satu hari minimal 2 juz. Nah, kita tanya lagi nih, bagaimana membagi 2 juz itu dalam satu hari, apakah pagi, sore, atau malam? Nah, ternyata juga simpel juga. Kita yang penting mendengarkan murotal dalam satu hari itu 2 juz minimal. Nah, mendengarkan. Nah, entah itu diikuti dan tidak, yang penting pasti mendengarkan. Nah, oleh karena itu Ustaz-Ustaz sekalian, setelah ini jangan sampai kita melewatkan hari-hari kita, waktu kita tanpa mendengarkan murotal. Sekalipun itu kita ikuti murotal itu ataupun tidak. Ya, yang penting selalu dengarkan murotal. Apalagi kita hanya 2 atau 3 surat. Ya. Nah, dia yang 2 juz minimal itu terputar, apalagi kita hanya 3 surat, kita ulang-ulang lagi, sekalipun itu mungkin belum lancar ya, Al-Hasyr, Al-Mumtahanah, mungkin kita dengarkan terus saja. Baik itu kita punya waktu luang, atau mungkin kita dalam kesibukan. Nah, tentu ketika kita sehat, bahkan sakit pun. Nah, ingat, ada beberapa peserta yang menyampaikan ke kami secara pribadi itu, dia kondisinya sakit, tapi subhanallah, masih tidak pernah melewatkan untuk selalu mengikuti program HNQ ini, mendengarkan dan lain sebagainya. Bahkan kemarin masih dalam kondisi diinfus pun, dikasih dikop di udara di mulutnya itu masih menyempatkan ya untuk mendengarkan murotal. Demi apa? Demi menjaga hafalannya. Apalagi kita mungkin masih Allah berikan dalam kondisi sehat seperti ini ya. Maka dari itu jangan sampai lewatkan dalam sehari kita untuk tidak mendengarkan murotal, sekalipun itu kita ikuti atau tidak. Ya. Jadi itu kunci. Yang kedua, menghadirkan. Maksud daripada menghadirkan adalah
menghadirkan hafalan kita kepada sahabat Al-Quran kita. Tentu mungkin ketika kita seperti ini ya, kita berpartner itu, kita hadirkan hafalan kita agar kita mungkin. Kalau sudah lancar, tentu kita hadirkan hafalan kita ketika tasmi kepada ustadz kita. Ya, dalam satu surat tentunya. Seperti yang sudah kita polakan di HNK ini. Dan yang ketiga, ya, menghadirkan hafalan kepada Allah. Ya, kalau sudah kita setorkan ke partner kita, alhamdulillah lancar. Terus setelah itu dalam prosesnya ketika satu surat dan lancar kita tasmikan kepada ustadz kita, alhamdulillah lancar. Kalau seperti itu jangan berhenti. Lah, tentu kita harus hadirkan hafalan kita kepada Allah yang lancar itu. Ya, ketika sholat, ketika selesai sholat, ya mungkin sebagai ganti daripada zikir atau zikir dulu baru kita sempatkan untuk menghafal hafalan yang sudah lancar tadi atau mungkin sedang kita ziadahkan, ya tentu bisa juga ketika kita iktikaf. Ya, 3 hal ini dalam menghadirkan ini jangan sampai terlewatkan juga. Ya, kalau sudah lancar dengan partner kita dalam satu surat, sudah lancar dengan ustadz kita, setelah itu jangan lupakan kita harus sempatkan nih menghadirkan hafalan kita kepada Allah ketika sholat, selesai sholat atau bahkan ketika iktikaf. Dan poin yang ketiga, M yang ketiga adalah mengajarkan. Ini insya Allah Ustadz, kalau kita hanya menghafalkan saja, insya Allah juga bisa akan hafal. Tapi tidak menjamin hafalan itu apakah akan bertahan seterusnya atau setelah itu hilang begitu saja. Nah, untuk menjaganya, di samping mendengarkan dan menghadirkan, salah satu hal yang mungkin yang mungkin efektif untuk menjaga hafalan kita itu justru dengan mengajarkan. Ya, salah satunya adalah memaksimalkan halaqah atau majelis Al-Quran kita yang sudah berjalan. Nah, mungkin kita sebagai pengajar Al-Quran di salah satu lembaga formal atau non formal manfaatkan mereka yang misalnya kelompok pasca yang sudah munakosyah, bahkan mereka sudah selesai juz 29, manfaatkan kita menawarkan diri barangkali. Kita menawarkan diri untuk mengajarkan yang juz 28 sekaligus kita menjaga hafalan kita dan menambah hafalan kita. Karena apa? Di proses mengajarkan ya, itu kita tentu yang pertama memberikan contoh yang bagaimana membaca itu dengan pelan, tahqiq. Lah, kalau membaca itu dengan pelan tentu membantu kita untuk mengingatnya tidak hanya satu ayat, tapi huruf per hurufnya semakin yakin dan semakin mengulang-ulang karena kita mengajarkan. Nah, begitu juga ketika di kelompok tahsin kita barangkali atau kelompok kursus kita bahkan privat kita sempatkan untuk menyampaikan atau mengajarkan hafalan yang sudah kita hafal, entah itu juz 20, 30, 29 atau bahkan 28 yang on progress. Ini sangat membantu sekali. Ya. Kalau kita tidak punya halaqah atau majelis Al-Quran, membuat majelis Al-Quran sendiri ya. Nah, kalau ingin seperti progres kita seperti pagi hari ini, nah, bolehlah dengan perangkat, maaf ya, bisa membeli buku juz 28 seperti kita nanti akan lakukan pencoretan bersama-sama, kita nikmati bersama-sama secara tidak sadar itu menjaga hafalan kita. Kalau tidak ada majelis, setidaknya majelis kecil kita. Siapa itu? Anak kita barangkali. Anak kita yang sudah dewasa, kita tularkan untuk menghafalkan. Karena apa? Dengan kita mengajarkan itu, ada secara psikologis, kita tertarik menarik diri kita untuk harus hafal dulu, harus mantap dulu hafalan itu. Dengan motivasi tersebut, insya Allah tentu akan terjaga hafalan yang sudah kita hafal. Minimal kepada anak kita, atau cucu kita, atau bahkan saudara kita. Sehingga dengan kita mengajarkan, tentu kita akan terjaga hafalan kita. Kalau ingin simulasinya seperti kita pagi hari ini, ya tentu lengkapi pengajaran menghafal kita itu dengan perangkat pembelajaran tahfidz tentunya. Bisalah dengan menghadirkan buku kita. Kalau ustadz misalnya berkenan dan mempunyai halaqah ternyata bersemangat untuk menghafalkan, boleh. Silakan mencari perangkat itu di lembaga masing-masing. Kalau ingin menghadirkan perangkat itu ternyata di UMI daerah setempat tidak menyediakan, kami insya Allah akan membantu langsung menyambungkan ke UMI Foundation. Kalau memang ustadz ingin ada halaqah kecil yang kita akan ajarkan hafalan kita sebagai bentuk menjaga hafalan kita. Karena apa? Dengan mengajarkan tadi saya sampaikan bahwasanya
kita secara psikologis tentu ada rasa kita ini harus mantap dulu hafalannya. Nah, sehingga bukan berarti ketika kita mantap hafalan kita itu tidak ada tanggung jawab untuk mengajarkan. Ada juga sebagai sarana menjaga hafalan kita. Ingat ya, hafalan itu sebagaimana orang sedang menjaga unta. Kalau talinya tidak dipegang erat-erat, tentu unta itu akan lari dan meninggalkan kita. Begitu juga hafalan kita. Harus kita senantiasa jaga. Dan poin yang paling penting saya sampaikan di situ, saya perbesar, yaitu mendengarkan itu. Ya, jangan sampai terlewat tidak mendengarkan. Di kondisi apapun, apalagi kondisi kita waktu luang, sekalipun sibuk barangkali ya, sekalipun sibuk, putarkan kembali. Toh kita hanya sedikit, tidak sampai 1 juz, hanya 3 surat saja. Masih 3 surat maksud saya. Nah, padahal adik kita kemarin yang kelas 7 SMP, dia sudah 22 juz dan mewajibkan dalam seharinya itu 2 juz. Mendengarkan, syukur-syukur juga mengikuti kalau kita sempat. Begitu ya. Jangan menunggu sehat, karena di luar sana banyak yang sakit juga menyempatkan menghafal Al-Quran. Jangan menunggu tidak sibuk, karena di luar sana banyak penghafal Al-Quran itu berprogres justru dalam kondisi mereka sibuk. Karena apa? Mereka berpikir, kalau aku menunggu waktu luang, kapan aku waktu luang? Nah, di antara kita sendiri nih, saya menyaksikan sendiri dan mengetahui sendiri, beliau sangat sibuk. Tapi subhanallah, progresnya tidak kalah dengan mereka yang banyak waktu luang. Mereka sakit, bahkan sakit merebak di rumah sakit, tapi progresnya sama persis dengan mereka yang sehat-sehat saja. Oleh karena itu, Ustaz-Ustazah, setidaknya mendengarkan menjadi kunci utama kita untuk hal yang tidak akan pernah kita lewatkan dalam hari-hari kita, menjaga hafalan kita semuanya. Mudah-mudahan yang sederhana ini menjadikan kita wawasan untuk kita praktekkan, implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga hafalan kita menjadi mutkin sesuai dengan moto kita, hayya nutkin Qur'anana. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, mudah-mudahan Allah berikan istiqomah, sampai mudah-mudahan dengan istiqomah itu Allah ambil kita dalam kondisi kita sedang menggenggam Al-Quran hati kita ya. Nah, begitu. Baik Ustaz-Ustaz sekalian, mudah-mudahan yang singkat ini menjadikan manfaat untuk kita semua. Dan Afan, kelihatannya ada yang salah ketik di sini. Menghadirkan yang pertama itu, saya tulis poin pertama, menghadirkan. Nah, silakan disempurnakan sendiri. Ini hanya salah tulis saja ya. Jangan sampai salah pemahaman. Yang poin pertama di menghadirkan itu saya tulisnya menghadirkan. Salah tulis ya. Oke, baik Ustaz-Ustaz sekalian, syukran katsiran, jazakumullah khairan. Mungkin itu Ustaz Mirzak yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat dan menjadikan kita hafalannya semakin mungkin dengan 3 pola sederhana: mendengarkan, menghadirkan, sekaligus mengajarkan kepada semuanya. Jazakumullah khairan. Selanjutnya kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis dan doa senandung Al-Quran yang akan dipimpin langsung oleh Ustadz kita, guru kita, Ustadz Haji Ahmad. Tafadhol Ustaz. Baik, jazakumullah khairan Ustadz Baihaqi, luar biasa ya. Jangan lupa 3M, mendengarkan, menghadirkan, dan mengajarkan. Insya Allah, Allah berikan mutkin untuk kita semua. Dan hafalan yang mutkin inilah sesuai yang kita harapkan. Hayya nutkinu Qur'anan. Mudah-mudahan Allah berikan taufik. Sekali lagi, jazakumullah khairan Ustadz Baihaqi. Saudara sekalian, mari kita tutup dengan baca doa senandung Quran dan kafaratul majlis. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika
Nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak diibadai kecuali Engkau. Kami memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Saudara semua yang sudah menyimak HNQ hari ini, saya ucapkan jazakumullah khairan, barakallahu fikum bi barakatil Quran. Jumpa lagi insyaallah di Kamis pagi biiznillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Pamit Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.